Dalam proses seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan berencana melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam regulasi yang terbaru, KPU Kota Balikpapan dapat melibatkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dalam proses seleksi calon anggota Panitia Suara atau PPS. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan, Nur Toha, mengatakan, ada beberapa perbedaan dalam proses seleksi terhadap calon petugas yang akan dilibatkan dalam proses persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Khusus untuk pelaksanaan seleksi calon anggota PPS, KPU Kota Balikpapan akan melibatkan petugas PPK dari masing-masing kecamatan untuk melaksanakan tahapan seleksi terhadap calon petugas PPS. Menurut Toha, petugas PPK akan dilibatkan dalam proses seleksi wawancara kepada masing-masing calon anggota PPS untuk menguji secara langsung kemampuan calon petugas PPS yang akan ditempat di wilayahnya. Selain untuk mengukur kemampuan calon petugas PPS yang akan dilibatkan proses pelaksanaan pilkada, pelibatan PPK dalam tahapan seleksi wawancara ini bertujuan untuk menimbulkan rasa kepatuhan petugas PPS ketika terpilih untuk bertugas di pilkada, sehingga lebih mudah dalam berkoordinasi dengan PPK di wilayahnya. KPU melibatkan PPK agar dapat menimbulkan rasa patuh bagi PPS sehingga mudah berkoordinasi di pilkada. Dijelaskan setelah melakukan rangkaian tes tertulis kepada calon anggota PPS yang bertempat, selanjutnya setelah anggota PPS lulus uji tertulis, selanjutnya akan mengikuti tes wawancara. Toha menargetkan seluruh tahapan seleksi calon anggota PPS dapat selesai dilaksanakan pada Maret ini, sehingga seluruh petugas pilkada yang terpilih dapat bertugas efektif pada April mendatang. Di dalam regulasi yang terbaru, dalam hal tes wawancara PPS itu dapat melibatkan PPK, dapat ya. Ini dengan asumsi begini, ya kalau Balikpapan mah 34 kelurahan, itu kalau kali 3 kan nggak banyak ya. Tapi bagaimana kalau kelurahannya yang banyak itu, kelurahan sampai ratusan. Sementara PPK-nya kan cuma satu kecamatan, KPU-nya cuma 5. Kan nggak mungkin mewawancarai anggaplah sampai 500-600 PPS. Maka kebijakan dari RI disusun gimana supaya beban KPU ini agak terkurangi. Yang pertama, rekrutmen antara PPK PPS yang selama ini bersamaan toh, itu dibedakan waktunya. PPK dulu dibentuk. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka ikut dapat bisa membantu KPU mewawancarai PPS. Yang pertama. Yang kedua, PPS itu dulu ya sebenarnya wawancara itu baru-baru. Dulu itu cukup rekomendasi dari lurah untuk menjadi PPS itu. Makanya nggak usah wawancara, mau udah rekomendasi kan gitu kan. Nah, sekarang PPK, PPS dan KPPS itu rekrutmennya terbuka dengan memperhatikan kapasitas, ya kan, integritas dan kemampuan lainnya. Maka tuntutan terbuka ini ya harus melalui fase itu, diumumkan terbuka, siapapun boleh mendaftar sepanjang memenuhi syarat melalui fase proses tes. Nah, ini tidak bisa dihindari ketika tes wawancara kan harus diwawancarai satu-satu. Bayangin kalau anggaplah sesingkat-singkatnya wawancara itu tidak bisa juga di bawah 5 menit susah, karena dimulai dari dipanggil, dia jalan, duduk, sampai dia pergi lagi, itu juga makan waktu. Maka melibatkan PPK itu sudah jalan yang baik. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.